Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kita bahas at-ta'arufu ala syami kubara'il ma'rifat. Mengenal puasa para ahli ma'rifat ini kita dalami lagi persiapan kita dalam menyambut puasa Ramadan. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali taklim kita seperti biasa dengan syahadatain, talqin zikir, wirid. Tentunya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka tohado la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ila hadiniya sholli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la'afu bisan qadir taqdi hajatina wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina ala Islam wa amit ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ilal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wa qudata min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk berthalibul ilmi. Hari ini seperti yang dibahas tadi, kita pahami kembali persiapan kita di bulan Ramadan, mengenal puasa para ahlul makrifat. Part 1 dulu kita bahas, amma ba'du. Sebagai seorang muslim dan mukmin, ya kita tentunya mengetahui bahwa perputaran waktu dalam setahun itu terdapat waktu-waktu yang Allah berikan keistimewaannya ya. Misalnya dalam sehari semalam Allah berikan kemuliaan sepertiga malam dan terakhir. Sehari itu ada kemuliaan waktu ya. Yaitu sepertiga malam terakhir, berarti di jam 3 sampai subuh. Kalau doa itu dalam sehari itu waktu yang mulia. Ya, bukan siang, Pak. Hari apa aja, Minggu, Senin, pokoknya sepertiga itu hari mulia. Itu diistimewakan, doa itu dimakbulkan di situ. Ya. Jadi sebelum sepertiga malam tuh deh. Dalam satu pekan, seminggu, ada yang tahu? Allah memuliakan hari apa, Pak? Jumat. Ya, seluruh itu Jumat baik untuk doa, untuk permohon, untuk ibadah. Jadi waktu-waktu itu istilahnya kita tahu apa yang mesti diambil. Ya, betul kan? Nah, ini jam 3 masih nyanyi-nyanyi kan kacau, Pak. Nah, ini ya. Itu waktunya berdoa dan ibadah ya. Jumat hati-hati Pak. Ya, sebetulnya hakikatnya kalau kita orang muslim itu Jumat tuh yang libur Pak. Untuk ibadah, hari untuk Allah gitu. Ya, bukan minggu ya. Ya. Dalam setahun yang dimuliakan Allah Ramadan. Seluruh hari itu. Ya. Jadi Ramadan tuh hati-hati Pak. Panjang 30 hari itu dari pagi itu harus bersih kita, nggak boleh, karena di sana kita sering kalah dengan bukan setan itu nggak berani masuk di hari itu tuh. Jadi kalau kita jabarkan per hari, sepertiga malam, jam 3, jam 4, nggak mungkin ada orang kerasukan tuh, nggak ada setan tuh, ya. Boleh kata dia nggak mau tuh, Jumat, gitu ya. Malamnya makanya banyak yang gentayangan tuh, karena tuh Jumatnya dia kabur gitu. Ramadan gitu juga. Jadi setidaknya dengan pemahaman yang seperti ini kita tahu bisa memuliakan hari-hari yang sudah ditentukan dan ditunjuki oleh Allah. Kan sepele itu masalahnya. Iya kan? Sehari sepertiga malam. Seminggu Jumat, gitu kan? Setahun Ramadan, ya, gitu ya. Dan ada hari-hari khusus loh, ya. Dalam setahun. Allah muliakan dengan keberadaan bulan Ramadan di dalamnya tuh. Jadi Ramadan bukan sekedar bulan dalam kalender Hijriyah yang tanpa arti loh.
Ya. Ini adalah peristiwa kosmik, tau nggak? Hari itu tuh, misalnya sepertiga malam ada peristiwa kosmik tuh. Jumat ada peristiwa kosmik. Kosmik itu momentum spiritual, ya, yang semesta alam kalau antum berdoa itu membantu, gitu. Ya, semesta alam. Ya. Jadi bukan hari yang biasa aja gitu. Ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi itu peristiwa kosmik hidup tuh, momentum spiritual agung yang mengguncang kadangkala di Ramadan itu sampai ke langit dan bumi sekaligus tuh. Arti kata bantu mendoa. Jadi ketika hilal Ramadan menampakkan diri, itu mulai bergetar tuh, bukan hanya hati orang-orang beriman. Sebenarnya kosmik kita ada di hati, Pak. Pas masuk Ramadan, hilal masuk di bulan Ramadan itu mulai senang, seharusnya gitu. Berbeda kalau kita terhijab ya. Karena apa? Karena ada penyesuaian seluruh jagat raya ikut berseru dalam kegembiraan spiritual rohani gitu. Nah, kalau ingin membaca hal ini, konsep waktu itu ada di kitab namanya Duratun Nasihin. Ya. Di kitab Duratun Nasihin menggambarkan begini, ada sebuah pemandangan yang tidak tertangkap oleh mata kasar di hari-hari istimewa itu. Kecuali orang-orang yang peka ya, yang sudah terbuka hijab. Nah, kita masih yang tertutup ini, yang dikasih keawaman ini, setidaknya diilmui waktu itu. Ya kan? Itu kalau peka kita dapat menyaksikan, terutama kalau hatinya hidup ya. Saat hilal Ramadan muncul, aras, kursi, para malaikat dan seluruh makhluk langit berseru nih. Berdoa seperti ada bisikan. Beruntunglah umat Muhammad atas kemuliaan anugerah yang diberikan khusus untuk umat Muhammad di bulan Ramadan. Karena bulan yang penuh barokah itu sebulan kan. Ya, jadi kalau kita nggak ambil, kita tidak paham waktunya, kita repot juga nih. Itu bukan pujian biasa, karena yang mengucapkannya itu kan malaikat, ya, seluruh makhluk langit. Ya. Walau alam kita nggak tahu makhluk langit itu. Ya. Ini pengakuan dari kosmik mendoakan beruntunglah ya umat Muhammad, gitu Pak. Di bulan Ramadan khususnya ya, diberikan kehormatan besar melalui bulan Ramadan. Karenanya di kitab Duratun Nasihin ini lengkapnya begini Pak. Ya. Ja'a kitabi Duratun Nasihin. Ida jahara hilalu syahri Ramadana nadal arsi wal kursiyu wal malaikatu wasyairil khalaqi tubali umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin, ketika bulan sabit Ramadan muncul, aras, kursi, para malaikat dan seluruh ciptaannya berseru, berbahagialah umat Muhammad SAW. Ah, ini heran kalau ada umat Muhammad, kita ini umat Islam masuk Ramadan menggerutu. Heran tuh. Ya. Bima akramahumullah ta'ala bihi fi hada syahri. Wa tastafiru luhumus syamsu wal qamaru wan nujumu wat tayru fil hawai wal hayatinil fil ma'i wa quludi firuhin fil bari wal bahri lailanan wan naharanan illa syayatinal maradata wa ida asbaha awalai yaumi min Ramadana lam yatruk kila aja wa jala abdanan min umatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kitab Duratun Nasihin, ringkas ya. Karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada mereka di bulan itu Ramadan. Dicurahkan tuh nikmat sama Allah. Matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di air dan setiap makhluk hidup di darat dan di laut, siang dan malam memohon ampunan bagi mereka yang umat Muhammad yang sedang berpuasa. Kecuali
setan-setan durhaka. Ya, dia menangis tuh, nggak bisa goda. Ya, ketika hari pertama Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan seorang pun hamba umat Muhammad tanpa rahmatnya, walaupun dia berdosa besar. Nah, itu kemuliaannya Ramadan. Ya. Ini diketahui orang-orang yang ahlul makrifat, Pak. Maka saya sampaikan, gimana sih puasanya orang ahlul makrifat? Pas serius. Karena ada bulan kemuliaan. Dilanjutkan di kitab Duratun Nasihin ini, ila gufrillah summa yaqulullah ta'ala lil malaikati ajalu salatakum wa tasbihakum fi syahri ramadana li umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika alam semesta menjadi doa. Jadi dalam perspektif sufistik, ya, itu tuh malaikat itu mendoakan kita gitu. Alam semesta mendoakan kita masuk Ramadan. Ya. Ya Allah, ampuni mereka yang berdosa. Membantu kita, syafaatnya kuat. Ya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung juga begitu, ikan-ikan di lautan, bahkan seluruh makhluk bernyawa membantu kita. Khusus umat Muhammad, ya. Memohonkan ampunan bagi umat Muhammad. Maka ada bulan-bulan ampun kan? Ya. Penghapus dosa. Jadi betapa agungnya kedudukan seorang mukmin di bulan ini yang berpuasa. Lebih mudah antum diampuni dosanya ya. Dimudahkan rahmatnya di bulan Ramadan itu. Makanya persiapannya untuk khusus orang-orang yang mengenal Allah itu tinggi banget gitu. Gembira banget gitu. Bahkan jauh-jauh hari 6 bulan mereka sudah mempersiapkan baik secara materi, secara spiritual di bulan Ramadan itu. Ya. Jadi makhluk yang tidak dibebani syariat pun ikut menjadi perantara rahmat, Pak. Ya. Mendoakan kita. Ya. Jadi itulah hebatnya Ramadan ya. Kadang-kala orang menyepelekan di Ramadan itu. Dan ini semua ada di Quran loh. Karenanya alam semesta itu ada yang ngomong begini loh Pak. Makhluk-makhluk langit itu. Wahai manusia bangkitlah. Kami saja beristighfar untuk antum katanya. Umat-umat Muhammad. Ya. Mengapa engkau masih lalai? Begitu Pak. Ya, jadi rugi. Jadi satu golongan yang dikecualikan ya, yang dikecualikan. Setan-setan yang terkutuk itu yang nggak mungkin dapat rahmat. Maka siapapun yang masih enggan mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan bulan Ramadan, sibuk dengan kehidupannya dari bulan Rajab, bulan yang lain. Sesungguhnya ia sedang berhadapan bukan dengan setan, tapi dengan hawa nafsunya sendiri nanti puasa. Antum bulan puasa itu, setan nggak masuk, ya menggoda. Tapi hawa nafsunya itu ditinggikan. Kalau tidak ada syarat-syarat ilmunya Ramadan itu apa, ya maka naik tuh hawa nafsunya. Nah di sini hati-hati, sering kita nyalahin ya. Padahal kok masih ada setan di bulan Ramadan ya gitu kan, yang ngedegil kan. Enggak, itu hawa nafsunya. Jadi bahaya mana sih setan dengan hawa nafsu Pak? Coba renungkan. Ya. Jadi ini penting. Nah, makanya tazkiyatun nafs Ramadan itu ditahan. Yang halal aja nggak boleh. Jadi bulan Ramadan itu ada ampunan massal. Ya. Insya Allah benar nih Pak. Maka diilmui. Maka persiapannya betul. Ada puncak keindahan rahmat Ramadan yang tergambar pada pagi hari pertama loh. Bagi orang yang peka itu terasa indahnya tuh. Dalam riwayat disebutkan sebagai berikut nih. Innallah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru li ahadin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa idza ghufurullahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW kecuali dia mengampuninya. Allah nggak akan tidak mengampuni. Sedikit aja antum puasa ya, walaupun puasanya masih syariat. Diampunin tuh. Tapi ingat ada dosa-dosa yang jangan dibuat di Ramadan. Ya.
Itu ampunan massal loh. Rahmat yang turun tanpa seleksi amal. Semuanya dapat. Nggak perlu yang soleh. Tanpa syarat prestasi. Misalnya berprestasi jadi ulama besar ini khatam Quran. Enggak. Semuanya dapat rahmat. Ya, di bulan Ramadan itu. Bahkan mereka yang penuh dosa pun diberi rahmat. Selama masih menyandang identitas sebagai umatmu, amat tidak lepas dari syahadat. Ya, dan tidak menolak rahmat Allah, disapu bersih tuh oleh Allah. Dosa-dosanya dalam konteks kita ilmui. Jadi inilah bahasanya kalau Duratul Nasihin menyebutnya, di situ wajah Allah itu meliputi. Wajah Allah itu meliputi umat Muhammad yang diperkenalkan melalui syafaat Ramadan. Ya, gitu bahasanya. Maha pengampun sebelum diminta. Kalau Ramadan tuh udah ngampunin sebelum antum minta. Kalau antum mengikuti aturannya. Ya. Maha pemurah sebelum disembah. Ya. Maha penyayang bahkan sebelum hamba bertobat. Makanya kadang-kadang orang berdosa itu ada aja rezekinya itu untuk Ramadan. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kita dikasih rahmat ditolak, ya. Nah, itu dia. Malaikat dipindahkan untuk umat Muhammad loh. Ya. Membantu. Tuh, maka persiapannya harus istimewa. Jadi keistimewaan Ramadan itu mencapai puncaknya ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah memfirmankan ke malaikat di bulan Ramadan khusus nih. Ya, apa firmannya? Aitu salawatikum wa masabihakum fi syahri Ramadana li ahli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah sholat dan tasbih kalian untuk umat Muhammad di bulan Ramadan. Jadi suruh dikasihin gitu. Sholat malaikat itu taklid Pak. Seumur hidup ada yang sujud aja kan. Karena banyaknya berikan ke umat. Nah ini sahih loh. Firman Allah sahih. Nah ini jarang dibahas di luar. Bayangkan tasbih makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat. Sholat makhluk langit yang tidak pernah lalai. Itu diberikan, dihadiahkan untuk manusia yang penuh dosa. Bantuannya besar kan? Ya. Itulah logika cinta ilahi wajah Allah pada bulan Ramadan. Kebayang nggak kalau kita nggak berilmu di lebaran Ramadan, Pak? Ya kan? Bukan logika hitung-hitungan amal loh. Dalam kacamata tasawuf ya, Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah yang meluap, bukan bulan ketakutan. Banyak orang takut kan? Wah, ini makan mesti enak nih. Nah, itu udah masuk kawan nafsu tuh. Pesan ruhani untuk kita, Ramadan bukan hanya soal lapar dan haus loh. Di sana banyak rahmat. Bukan perkara tarawih dan tilawah, sahur, berbuka, bukan. Itu rendah banget. Tetapi tentang menghidupkan kesadaran bahwa kita sedang dimuliakan oleh langit dan bumi, makhluk-makhluk langit kepada kita dimuliakan tuh Pak. Termasuk Allah. Nah, ini kayaknya nggak percaya nih. Jadi jika seluruh alam memohonkan ampunan untuk kita, maka sungguh celaka orang-orang menyanyiakan Ramadan. Itu hadis. Kebayang nggak tuh? Bukan karena ia banyak dosa, tapi karena ia tidak mau membuka pintu rahmat. Itu yang berdosa besar. Jadi membuka pintu rahmat kan ada tempatnya Pak. Ya. Ini kan belum datang nih Ramadan. Bapak-bapak mempersiapkan ilmunya. Mesti gimana nih? Lahir batin kita, kosmik kita itu disiapkan untuk Ramadan. Di sana ada rahmat. Nanti terbuka Pak. Terbuka di situ. Wahai jiwa yang lelah dengan dunia, istirahatlah antum. Kuberi rahmat. Nah. Jadi Ramadan datang itu banyak sekali orang menolak rahmat. Bahasanya gitu. Kenapa Pak? Karena dianggap biasa aja. Tuh. Ritualnya pun aneh Pak. Seperti ritual tradisi. Iya kan? Padahal bayangin makhluk langit aja membantu kita loh. Karena kita nggak mau nerima. Tuh. Jadi kita kaya banget ya.
Masih banyak yang liar sekarang. Orang dulu luar biasa Pak menghadapi Ramadan itu. Karenanya Ramadan datang bukan untuk ya membebani kamu, menyusahkan kamu, bukan. Tetapi untuk mengangkatmu kembali kepada Allah. Coba kita sambut Ramadan karena udah tahu ilmunya dengan hati yang tunduk. Dosa yang kamu akui, harapan yang besar, cinta yang jujur kepada Allah. Karena ketika hilal Ramadan terbit pertama, seluruh langit berseru untuk kita, maka jangan biarkan hati kita justru dipalingkan tidak menerima dan tidak mengilmuinya di waktu yang sangat mubarakah. Benar gak tuh? Nah, karenanya Allahumma ajalna ibadaka ahlanan litulaki syalatan wa tasbihil malaikati wa maghfiratika alatillah hududalaha. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pantas menerima sholat dan tasbih para malaikat dan ampunanmu yang tidak terbatas. Itu yang diungkapkan pas antum sudah sahur pertama datangnya Ramadan. Catat. Allahumma ajalna ibadaka ahlanan litulaki. Ya. Salatan wa tasbihil malaikati wa maghfiratika allati la hududalaha. Alhamdulillah. Artinya kita menerima rahmat pemberian dari malaikat makhluk langit untuk bulan Ramadan. Insya Allah Pak, Bapak tidur aja rezeki ada loh. Nggak percaya nih. Ini hadis Pak Sahih tapi jarang dijabarkan. Karena kadangkala logika nggak masuk akal katanya. Kan aneh Pak. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambu yang pantas menerima sholat dan tasbihnya para malaikat dan ampunanmu yang tak terbatas. Sepakat Pak? Amalkan tuh ya. Kapan? Subuh sahur bulan puasa pertama pas hilal mau masuk Ramadan. Paham ya? Paham ya? Itu imsak. Jatuhnya di imsak tuh. Persiapan kita membaca tadi. Ya, doa tadi. Pengulang doanya. Ini amalan-amalan penting ya. Adon kabatannya. Ya. Dicatat lafadznya ya. Allahumma ajalna ibadaka ahlanan likulaki sholatan wa tasbihil malaikati. Ulang dari atas ya. Allahumma ajalna ibadaka ahlanan litulaki sholatan wa tasbihil malaikati wa maghfiratika alatillah hududalaha wa maghfiratika alatillah hududalaha. Kita lafadzkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajalna ibadaka. Lafadzkan. Allahumma ajalna ibadaka. Ulang ya. Allahumma ajalna ibadaka. Allahumma ajalna ibadaka. Ahlanan litulaki. Ahlanan litulaki. Sholatan wa tasbihil malaikati. Sholatan wa tasbihil malaikati. Wa maghfiratika. Wa maghfiratika. Allati lahududalaha. Allati lahududalaha. Gini, Andung ingin hafal langsung ya. Ya, ini penting banget ya. Kalau sekarang itu dibaca boleh sampai masuk, itu di amalannya umumnya anjuran ulama. Ya, anjuran bukan dari Nabi ya, anjuran ulama. Itu dihafalnya setelah Sya'ban. Sudah sholat hafal tuh. Kuncinya itu pas sahur pertama, tau nggak?
untuk antum menerima rahmat dari penduduk langit, malaikat gitu, ya, paham ya? Antum ulang ya. Allahumma ajalna ibadaka ahlanan. Baca. Allahumma ibadaka ahlanan. Litulaki sholatan wa tasbihil malaikati Salatan wa tasbihil malaikati wa maghfiratika wa maghfiratika allati allati lahu dudalaha. lahu dudadaha. Baca Aris. Allahumma ajalna ibadaka ahlanan litulaki salatan wa tasbihil malaikati wa maghfiratika allati lahu dudalaha. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pantas menerima sholat dan tasbih para malaikat dan ampunanmu yang tak terbatas. Ya. Nah, ini dikasih hadiah nggak mau, bingung juga nih kan. Ya, benar Pak. Ya, jangan sepelein Pak. Dapat nggak nih amalan dari luar? Ini bukan amalan, ini ada hadis loh. Ini firman Allah, hadis. Ya, tolong di apal sampai pas masuk masuk hilal pertama ya. Karena rahmat bantuan itu kita kan melakukan amalan Pak. Puasa, kadang-kala nggak bisa untuk mencari rezeki secara full, betul kan? Ya, insya Allah Pak, ini benar Pak ya, yang sampaikan. Sudah sampai? Nah, lanjut. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan andong doakan, andong bantu semuanya bisa mengamalkannya. Ya. Bulan Ramadan itu kan mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Apa kita ajaran bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita dilatih langsung oleh Allah Pak, tanpa kita sadari, nggak melalui wali, melalui tuntunan dan dicontohkan kepada Rasulullah, melalui sunnah-sunnahnya. Jadi kalau nggak dipersiapkan pemahaman Ramadan secara serius, spiritualnya nggak dapat Pak, jadi tradisi biasa. Ya. Bulan mengajarkan, melatih kita tidak hanya pada aspek lahiriahnya, yo. Enggak, diutamakan dulu aspek yang sifatnya ruhani. Lahiriahnya ngikut nanti. Ya. Tapi ingat, aspek batiniah ini yang mesti Anung jelaskan dulu. Kalau aspek lahiriah nanti udah banyak ceramahnya di terawih kan? Ya kan? Ada dua aspek yang harus diperjuangkan agar bisa berjalan seimbang. Jadi kita dilatih di bulan Ramadan itu, bahkan sudah melakukan praktek aspek lahiriah dengan menahan lapar, haus, ya kan? Nah, dan ada aspek batiniahnya juga, ya kan? Dilakukan dengan seimbang. Itulah puasanya orang-orang yang mengenal Allah, yang makrifat. Judul kaji. Ya kan? Nah, kalau aspek itu tidak seimbang, antum tidak dapat gelar mutakin. Orang yang bertakwa sia-sia puasa. Makanya diilmui. Kita sebagai orang awam, kita akuilah. Seringkali mendengar penjelasan guru-guru kita bahwa puasa adalah menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkannya sejak fajar hingga terbenam matahari. Betul? Kan gitu omongannya. Ingat kalau dinaikkan dalam kitab Fiqhus Syiyam yang lebih tinggi, orang makrifat membuat kitabnya begini. Dijelaskan bahwa puasa secara bahasa adalah menahan. Betul? Syiyam itu menahan. Kata menahan ini digunakan untuk segala sesuatu loh. Untuk segala satu. Menahan ngomong, menahan melihat, menahan mendengar. Yang nggak boleh menahan angok Pak. Sampai karena kalau menahan angok antum nggak bisa ngamalin, mati kan? Iya kan? Jadi menyeluruh. Maka orang dulu puasanya gimana Pak? Takut batal. Ya. Berkalwat.
bersuluk. Ya, tahanut, itikaf, betul kan? Nah, karena mereka itu puasanya harus seimbang, lahir batin dipuasakan. Diam dia. Menahan itu ingat ya, di puasa besok gunakan kalau sulit ya untuk semua sesuatu lahir batin. Ya. Sama ya. Nah. Kalau nggak ada gunanya, misalnya nggak untuk nyari nafkah, ya jangan nongkrong yang nggak ada gunanya. Bapak-bapak mau streaming, Pak Tadabur nggak bisa. Apa yang mau dilihat? Mereka di kerangkeng lah, ya gitu ya. Nah, intinya mereka itu ada, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, gitu aja. Ya. Ya. Adapun arti puasa secara syara, menahan diri secara khusus dari sesuatu yang khusus. Beda lagi. Jadi kalau di Maqamat Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin kan harus naik levelnya. Betul kan? Secara awam kita mau puasanya. Masih pula membentak. Masih juga ada perasaan marah. Enggak sampai antum lulus itu Idul Fitrinya enggak mutakin. Nah, di sini yang penting kita pahami ya. Jadi sudah jelas ya. Menahan digunakan untuk segala sesuatu lahir batin. Adapun arti puasa secara syara adalah menahan dari secara diri, lebih ke lahir. Beda secara khusus dari sesuatu yang lebih batin. Pada waktu khusus oleh Allah orang yang khusus ya, yang puasanya lahir batin gitulah. Waktu khususnya adalah hari berpuasa dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Dia total tuh, lahir batin tuh, diem tuh. Segala tata aturan pelaksanaannya dijelaskan gamblang dalam kajian fikih kalau yang secara lahir. Namun demikian, bagaimana ibadah puasa jika dilihat, dipahami, dijalani oleh para ulama ahli makrifat? Beda lagi nih, naik lagi levelnya nih. Puasa dalam perspektif ulama ahlul makrifat. Antum tarik nukil kitabnya dari kitab Turat Abu Nasar Al-Syarat Al-Tusi yang wafat 377 Hijriah atau 988 Masehi, udah lama. Termasuk ulama awalin. Ya. Menurut Syekh Abu Nasar Al-Syarazi dalam karyanya, tahu karya kitabnya? Al-Lumma. Ada Iwan Aris bukunya Al-Lumma, Al-Syarat. Itu penting banget, itu puasanya yang paling level tinggi itu. Kalau Al-Ghazali itu banyak digempurnya di puasa yang kedua levelnya. Lahir batin. Nah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga membuatkan kitab untuk puasa yang level tinggi. Ya, antum bahas dari Abu Nasar Al-Syarat ya. Kitabnya Al-Lumma ya. Menyebutkan langsung disandarkan kepada hadis qudsi. Bunyinya gini nih. As-siyamu li was-sa'uzazi alaihi. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan mengganjarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim kan. Ini bukan dipersempit Pak, maknanya dalam nih. Dijelaskan oleh kitab Al-Lumma bahwa puasa memiliki kekhususan dari ibadah-ibadah fardu lainnya. Ada kelebihan dari ibadah fardu lainnya termasuk sodako, sholat, zakat, haji, puasa itu Pak. Sebab ibadah-ibadah fardu yang lain merupakan gerakan anggota badan, di mana orang lain makhluk bisa melihat apa yang dia lakukan. Bisa ria, kemarin udah ngebahas. Nah, sedangkan puasa tidak demikian kan? Karena puasa bukanlah ibadah gerakan badan. Ingat, puasa itu ibadah ruhani, ibadah batin ya. Tapi ada syarat aturan, nggak boleh meninggalkan ibadah lahir, tuh nggak? Yang kelihatan batal tuh. Nah, jadi kalau antum puasa nggak sholat gimana Pak? Analogi aja lah ya. Kalau menuntut ada hadis yang mana ya repot juga, nggak ilmu, benar kan?
Puasa kan harus lahir batin. Tuh. Jadi sedangkan ungkapan untukku dalam hadis tadi dijelaskan oleh Abu Nasr bahwa kalimat tersebut merupakan as-somadiyah. Puasa itu untukku itu kalimat as-somadiyah, keagungan dan keabadian. Itu hanya milik Allah. As-somadiyah itu milik Allah. Karena kata as-somad adalah zat yang tidak memiliki rongga perut. As-somad. Ya. Zat yang tidak memiliki rongga perut dan tidak butuh makan dan minum. Paham? As-somad. Disebutkan oleh kembali Abu Nasr di kitab Al-Lumah. Hadisnya nih. Faman yaslukan wufqan li akhlaqi fasa ukafi'uhu bimukafaatin lam takfur ala bali basyarin qatu. Maka barang siapa yang berperilaku dengan ahlakku seperti Allah as-somadu, maka akulah yang bakal membalasnya dengan balasan yang tidak pernah terbersit dalam benak manusia. Jadi as-somad itu zat yang tidak memiliki rongga perut. Antum tidak makan, tidak minum, itu kan menganggap tidak ada rongga perut, mengikuti zatku. Paham ya? Maka akulah yang membalasnya. Duduk. Itu maksudnya. Allah menjanjikan pahala untuk setiap perbuatan yang baik dengan jumlah 1 hingga 10 kali lipatnya. Dan 10 hingga 700 kali lipatnya. Kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Di mana mereka adalah yang masuk dalam kriteria orang-orang yang sabar. Menahan tidak makan. Maka ibadah itu tidak bisa dinilai 1000-2000. Aku yang akan menilainya. Paham ya? Itu maknanya karena as-somadu tadi arahannya. Nah, berarti kesabar. Karena puasa adalah kesabaran jiwa untuk tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaannya. Antum kebiasaannya jam 3 nongkrong di kafe minum kopi, hilangin tuh. Antum kebiasaan jam pagi minggu mancing, hilang puasa tuh. Itu dia puasa tertinggi. Jadi itu harus hilang. Sebulan itu hak penuh ibadah. Jadi di Islam gak ada ajaran ngabuburit. Tahu nggak? Ngabuburit tahu ya? Nggak ada. Suruh jadi zat yang diem. Itu makanya ada kawat. Nah. Jadi kebiasaan ditinggalkan. Mengekang anggota badan dari seluruh kesenangannya. Dikekang tuh. Maka orang yang berpuasa seperti itu, tingkat sabarnya seperti itu dan kuat, Rasulullah bersabda. Apa sabdanya nih ya? Ida samtumi fayan baki an yasuma sim akun walisanukum wayadai kaidan. Jika engkau berpuasa seperti itu, maka hendaknya pendengaranmu, lisan, kebiasaanmu, tanganmu juga ikut berpuasa. Ditahan. Gimana kalau kita ada perjanjian untuk mencari nafkah? Bagus. Kerjakan nafkah itu. Tapi yang tidak berguna, tinggalkan. Duduk gak? Ya, tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berat pak puasanya orang-orang makrifat. Meninggalkan kebiasaan. Ya. Kalau disebutkan puasanya hanya untuk menahan lapar dan haus, cetek banget ya. Iya kan? Meninggalkan kebiasaan. Coba, yakin. Nah, coba kebiasaan kita nanti Ramadan melakukan amalan. Zikir. Taklim.
meninggalkan kebiasaan lain. Kalau masih ada Ramadan yang masih nongkrong kalah dengan sesuatu dengan temen hantu belaun, nggak nong terima, nggak nong bantu. Dalam konsep begini ya, angin aja bantu kita Pak. Malaikat menyerahkan sholatnya Pak, menyerahkan rezekinya. Gimana Anda mau bantu Pak? Sebagai guru, iya kan? Repot Pak. Kita tutup, kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام